Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana dengan NIM D0120024. Saya dari kelas reguler A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu pengaruh faktor lingkungan untuk tumbuh kembang si kecil. Lingkungan merupakan faktor yang cukup penting dalam proses tumbuh kembang si kecil hingga ia dewasa. Faktor ini dapat mempengaruhi peluang tercapainya potensi diri maksimal seseorang. Dan ternyata, faktor lingkungan dapat mempengaruhi tumbuh kembang si kecil sejak ia berada dalam kandungan. Paparan penyakit dan zat yang berbahaya, misalnya rokok, alkohol, atau infeksi, dapat memicu terjadinya pertumbuhan abnormal janin. Selain faktor lingkungan prenatal, terdapat juga faktor lingkungan postnatal atau setelah kelahiran. Faktor ini dibagi menjadi satu, yaitu lingkungan biologis, misalnya jenis kelamin, nutrisi, penyakit kronis, dan metabolisme. Yang kedua, lingkungan fisik, misalnya kebersihan, cuaca, dan keadaan rumah. Yang ketiga yaitu lingkungan psikososial, misalnya stimulasi, motivasi belajar, teman, dan stres. Yang terakhir adalah lingkungan keluarga. Selanjutnya yaitu peran lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak. A. Peran keluarga dalam perkembangan karakter anak. Karakter anak dapat dibentuk melalui sistem transformasi perilaku orang tua dalam keluarga, bentuk hubungan sosial dengan teman sebaya atau orang lain, komunikasi humanistik, dan lainnya. Namun yang paling penting dalam pembentukan karakter anak yang utama dan pertama adalah pendidikan orang tua, karena tumbuh kembangnya anak pertama kali adalah dalam lingkungan keluarga. Maka peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pembinaan karakter anak ke arah yang pribadi paripurna anak. B. Peran keluarga dalam perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak dapat diberikan oleh keluarga dalam bentuk pemahaman benda-benda dan gambar-gambar. Ketika anak mulai mengkritisi dan bertanya tentang suasana dan keadaan ataupun apa yang dilihatnya, maka pada saat itu perkembangan penanaman konsep pemikiran pada anak dapat dilakukan ketika anak sudah mulai. C. Peran keluarga dalam perkembangan sosial anak. Peran keluarga yang dapat memberikan tingkat kepercayaan diri anak adalah dalam memberikan ruang gerak kepada anaknya untuk dapat beraktualisasi dengan teman sebayanya juga dengan orang lain. Peran keluarga dalam perkembangan sosial anak akan berhasil jika orang tua memberikan pelayanan dan pilihan yang baik dan benar kepada anaknya untuk kebutuhan perkembangan dan menumbuhkan kepercayaan diri anaknya. D. Peran keluarga dalam perkembangan moral anak. Ketika pertumbuhan anak mencapai keinginan untuk mencari tahu sesuatu, maka disitulah peran orang tua dalam perkembangan pemikiran anak. Rangsangan pemikiran anak untuk ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya, maka akan membuat anak untuk bebas melakukan sesuai yang dicontohnya dan sesuai dengan eksplorasi pemikiran anak tersebut. Dalam perkembangan pemikiran anak, kebanyakan anak sering mengajukan pertanyaan sambil memukul atau saling bermain. Untuk penanaman nilai moral kepada anak, peran orang tua dapat diwujudkan melalui konsep nilai budi pekerti dan pembinaan akhlak. Tentunya, di setiap orang tua menginginkan pertumbuhan anak yang berperilaku baik dengan memiliki nilai budi pekerti yang luhur. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Teman sebaya sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Teman sebaya
diartikan sebagai orang yang dengan tingkat usia dan pola pikir yang relatif sama, atau orang dengan kesamaan usia dan tingkat kedewasaan. Melalui teman sebaya, anak-anak akan menerima umpan balik dari teman-teman mereka tentang kemampuan mereka. Anak-anak akan menilai apa-apa yang mereka lakukan, apakah dia lebih baik daripada teman-temannya, sama, ataukah lebih buruk dari apa yang anak-anak lain kerjakan. Sebagai sumber emosi, pertemanan bagi anak memberi rasa aman untuk memasuki wilayah baru, bertemu dengan orang baru atau hal-hal baru, dan mengatasi persoalan-persoalan baru. Dengan teman sebaya, anak akan saling memberikan dukungan antara satu sama lain dengan mengatasi stres dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Sebagai agen sosialisasi dengan orang di sekitarnya, ada berbagai macam fungsi, di antaranya sebagai berikut. 1. Dapat memfasilitasi proses belajar dan perkembangan anak. 2. Memberikan dukungan sosial, moral, dan emosional pada perkembangan anak. 3. Memberikan dukungan keterampilan bagi anak. 4. Memberi kesempatan bagi anak dalam belajar mengontrol dirinya sendiri agar tidak mudah marah dan egois. 5. Sebagai agen sosialisasi dengan orang di sekitarnya. 6. Tempat memperoleh informasi di luar keluarga. 7. Memberikan keterampilan dalam berkomunikasi. 8. Sebagai sumber kognitif. Hubungan teman sebaya memungkinkan anak untuk saling mengajari dalam banyak situasi, dan pada umumnya kegiatan ini efektif. Pengaruh teman sebaya ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya, anak dapat mengembangkan keterampilan sosialnya, mengintrospeksi diri, dan mendapatkan pengalaman kerjasama. Sedangkan dari sisi negatifnya, anak dapat memperkuat prasangkanya atau sikap kurang baik terhadap kelompok di luar dirinya, menimbulkan kecenderungan antisosial dan lain sebagainya.